Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Gengsi. Saudara, saya percaya kata gengsi tidak asing di telinga kita, bukan? Gengsi adalah istilah yang merujuk pada harga diri seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti gengsi adalah kehormatan dan pengaruh, harga diri, serta martabat. Nah, kenapa renungan hari ini saya beri judul Jangan Gengsi? Ya karena banyak orang yang gengsi, begitu. Kalau gengsi yang membangun tentu tidak masalah. Misalnya, gengsi kalau tidak kerja keras. Gengsi kalau tidak baca firman dan berdoa. Itu tentu bagus. Tetapi kalau gengsinya yang negatif akan merugikan. Misalnya melihat teman punya gadget atau HP terbaru, ikut beli. Lihat tetangga selalu makan di luar, ikut-ikutan. Ditawari pinjaman tanpa agunan, diambil. Ya, semua bukan karena membutuhkan, tetapi karena mempertahankan penilaian orang, harga diri, karena gengsi. Nah, saudara, dengan mengingini ini, ingin itu, beli ini, beli itu. Kalau ada uang, kerjaan lancar, tidak masalah. Yang jadi masalah, kebanyakan orang memaksakan diri. Itu harus kita akui. Nah, itu yang namanya gengsi. Penghasilan UMR Kota Solo, misalnya, anaknya 2 berani ambil kredit motor baru dengan angsuran 700 ribuan. Ini jelas dipaksakan. Atau penghasilan 5 jutaan, berani kredit mobil sebesar 3 jutaan. Ini jelas keadaan yang dipaksakan juga. Umumnya, pada akhirnya, orang seperti itu gagal bayar atau gagal mengangsur. Nah, kalau motor atau mobil ditarik, tentu tidak masalah. Tetapi, pada kebanyakan yang terjadi tidak mau ditarik, sehingga terpaksa cari pinjaman agar bisa mengangsur. Itulah yang namanya gali lubang, tutup lubang. Kalau tidak segera diambil langkah yang tepat, biasanya orang seperti ini akan terpuruk hidupnya. Banyak kita sudah melihat, saudara. Nah, kalau itu sampai kita alami, celaka. Kenapa? Ya, karena sebagai orang Kristen, harusnya hidup kita bisa jadi teladan, bukannya jadi batu sandungan atau contoh yang tidak baik. Alkitab berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 2. Menjadi teladan, itulah seharusnya kita. Bahkan walaupun masih muda, harus bisa jadi teladan. Baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, kalau hidup kita besar pasak daripada tiang, kalau kita selalu gengsi, hidup secara konsumtif, mana bisa kita jadi teladan, saudara. Dan kalau kita tidak jadi teladan, sebenarnya kita sedang mempermalukan Tuhan. Itulah yang kebanyakan orang tidak sadari. Saudara, orang yang gengsi sejatinya adalah orang yang tidak bisa mengerti apa itu kebutuhan,
apa itu keinginan. Tidak tahu bahwa dengan hidup penuh gengsi, berarti ia sedang mempersulit hidupnya sendiri dan menjadikan dirinya hamba materi atau hamba uang. Terkait akan hal itu, dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Ayat ini jelas mengingatkan agar kita sebagai orang percaya bisa mencukupkan diri. Dengan kata lain, tidak perlu gengsi. Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu mengada-ada atau diada-adakan. Nggak perlulah cari penilaian orang. Nggak perlu cari pujian. Toh, kalau kita mengalami kesulitan, orang lain juga tidak membantu. Sebaliknya malah mengetawain. Jadi ngapain supaya dinilai orang kita itu kaya? Terus kita beli ini atau itu. Apalagi memang itu bukan bagian kita. Artinya memang tidak sepadan dengan kemampuan atau penghasilan kita. Ya jangan dipaksakan. Kita akan rugi sendiri akhirnya. Dan yang harus diingat, ketika kita hidup dengan penuh gengsi, Tuhan tidak akan menjagai kita. Karena ayat tadi jelas mengatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu, maka aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, kalau kita gengsi, kita akan celaka karena akan ditinggalkan dan dibiarkan Tuhan. Apa saudara mau ditinggal dan dibiarkan Tuhan? Tidak, bukan? Oleh sebab itu, jangan gengsi. Hiduplah sederhana saja. Jangan aneh-aneh. Penuhi hanya apa yang menjadi kebutuhanmu saja. Ingat, sebagai orang percaya, kita harus bisa jadi teladan. Hidup kita harus seperti Kristus. Tidak boleh gengsi. Kalau sekarang saudara masih gengsi, bertobatlah, karena itu akan menyulitkan saudara sendiri. Ya, karena orang yang gengsi sebenarnya tidak berbeda dengan orang yang cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi sekali lagi saudara, saya ingatkan, jangan gengsi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.